Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Usaharasi dari kelas SI 21E. Saya di sini akan mengerjakan tugas jaringan komputer sesi 6 dengan dosen pengajar atau dosen pengampunya Bapak Sihabudin ST MPD MKOM Mupaat MKOM. Saya di sini akan menjelaskan atau mengambil topologi bus sebagai topik yang saya akan jelaskan di tugas sesi 6 ini pada mata kuliah jaringan komputer. Jadi topologi bus ini pertama kali ditemukan oleh George Babbage pada tahun 1822. Jadi beliau ini merupakan seorang matematika asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Charles Babbage lahir pada 26 Desember pada tahun 1791 dan meninggal pada 18 Oktober 1871. Dari sebagian mesin yang dikembangkannya tetapi tidak selesai sekarang dapat dilihat di Museum Saint London pada tahun 1991 dengan menggunakan rencana asli dari Babbage. Sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Jadi apa itu topologi bus ya? Jadi topologi bus itu merupakan salah satu jenis topologi yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Dalam topologi bus juga semua perangkat komputer terhubung ke suatu kabel utama yang disebut dengan backbone atau bus. Setiap perangkat komputer kemudian dihubungkan ke kabel utama dan dengan menggunakan kabel drop atau transceiver. Jadi bentuk dari sebuah topologi bus itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebuah komputer, banyak komputer, contohnya di sini ada 6 komputer itu terhubung oleh sebuah kabel utama yang disebut backbone atau bus seperti itu. Jadi ini yang biru ini yang disebut dengan kabel backbone atau bus. Lalu keuntungan dari topologi bus adalah memiliki kemudahan dalam instalasi dan memiliki biaya yang sangat relatif murah. Namun di samping kemudahan instalasi dan juga harganya yang murah, topologi bus juga memiliki kelemahan, yaitu jika kabel utamanya mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Selain itu juga topologi bus juga memiliki kinerja yang rendah yang tidak dapat banyak perangkat yang terhubung ke kabel utama. Jadi kelebihannya si topologi bus ini yaitu mudah diinstal dan mudah digunakan, dan juga harganya yang relatif murah yang dapat dijangkau oleh banyak orang. Namun juga di samping kemurahannya itu, si topologi bus juga memiliki kekurangan yang sangat kurang. Jadi sebuah kabel ini jika rusak maka semua komputer di sini juga akan mengalami kerusakan seperti itu. Dalam topologi bus juga data yang dikirim oleh satu perangkat komputer akan diterima oleh semua perangkat komputer yang terhubung ke kabel utama. Oleh karena itu, topologi bus biasanya digunakan dalam jaringan komputer yang memiliki sedikit perangkat komputer dan tidak memiliki keamanan yang ketat. Seperti keamanan yang tadi dibilang ya, yang sudah dijelaskan. Jadi topologi bus ini hanya terikat ke dalam suatu kabel utama, yaitu kabel bus atau kabel backbone. Jadi apabila memerlukan keamanan yang kuat, maka topologi bus bukan salah satu topologi yang harus digunakan, karena memang topologi bus ini tidak memiliki keamanan yang ketat. Namun jika memang Anda ingin menggunakan topologi bus dan memang memerlukan topologi bus, Anda dapat memastikan untuk menggunakan kabel berkualitas baik dan memperhatikan jarak antar perangkat yang terhubung ke kabel utama. Salah satu contoh kabel yang baik yang dapat digunakan pada topologi bus yaitu
yaitu kabel UTP atau singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Contoh kabel tersebut seperti ini. Jadi kabel UTP ini merupakan kabel yang terdiri dari beberapa pasangan kabel yang dililit dan dilindungi oleh bahan isolasi serta tidak memiliki lapisan pelindung atau unshielded. Jarak maksimal yang dianjurkan untuk topologi bus dengan menggunakan kabel UTP adalah sekitar 100 meter. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai topologi bus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.